Kalau yang si Suksi ini lebih ke arah dia tipenya kayak serius banget dan terkadang tuh kesannya jadi kayak agak kaku. Cuman di sisi yang lain ketika dia udah nyaman sama lingkungannya dia pasti bakal lebih terbuka dan dia kayak pelan-pelan udah mulai kayak terbuka. Untuk si Luxi atau Bagus ini lebih ke arah kayak bocahnya kayak banyak tingkah sih, lebih ke arah kayak ceria, ceria, tengil dan lain sebagainya. Dan dia juga itu sih kurang lebih kesamaan mereka. Kalau mereka udah mulai nyaman sama kondisi yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya, mereka bakal mulai terbuka. Untuk case kita kemarin sih sebenarnya lawan terberat bisa dibilang Alter Ego. Karena beberapa dropzone yang kita punya itu kita clash-nya sama Alter Ego. Alter Ego terus, oke. Never give up on your dream, hard work always pays off. Saya Coach Sinyo, jangan lupa saksikan saya di Lensor Podcast. Halo mitra olahraga, kembali lagi sama saya Maili Abigail, your good advice cupcake. Tentunya hanya di Lensor Podcast, tempatnya di mana kita berbagi kisah inspiratif dan juga sisi lain dari olahragawan Indonesia. Karena di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Oke, alright. Jadi di Lensor Podcast kali ini kita menghadirkan nih sosok pelatih Persija EVOS. Please welcome Coach Sinyo. Oke, alright, Coach Sinyo, gimana kabarnya? Baik, sehat? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Ini aku manggilnya Coach Sinyo, AA Sinyo, atau Kang Sinyo, atau Mas Sinyo, gimana nih? Bebas, terserah. Sinyo juga nggak apa-apa. Oh boleh, Sinyo juga boleh. Alright, kita panggil AA Sinyo aja kali ya. Jadi nih, langsung aja nih, aku mau bertanya-tanya nih ya Sinyo nih. Gimana sih sama roster barunya? Mas Sinyo, menurut Mas Sinyo gimana sih sama roster-roster baru sekarang yang Mas Sinyo pegang gitu? Sebenarnya kalau dari aku pribadi dengan roster baru yang ada sekarang yang di Persija EVOS ini, dari aku pribadi juga ngerasa sangat antusias sama semangat banget sih. Karena kan baik lagi dulu aku sempat nge-team sama si kembar Bagas Bagus atau Suksi Luxi juga, dan akhirnya di Persija EVOS ini kita bisa gabung lagi lah old era kita yang dulu di Biketron. Cowboy, Luxi, sama Bagas dan lain sebagainya, kita akhirnya bisa gabung lagi di sini. Jadi ya dari aku pribadi ngerasa antusias banget ngelihat perjalanan dan setiap hal yang akan kita lakukan di tahun 2023 ini. Oke, berarti kurang lebih bendera baru tapi rasa lama ya, karena mungkin roster-roster yang ada ini udah pernah dulu setting bareng gitu kan. Oke, alright. So, ini gimana nih ceritanya gitu kan? EVOS Reborn berubah nama jadi Persija EVOS gitu. Boleh Kak cerita dikit aja gitu? Mungkin in generalnya lebih ke arah dari Persija juga ingin masuk ke ranah PUBG Mobile atau ke scene PUBG Mobile, dan di sisi yang lain juga dari pihak EVOS juga ingin kayak melebarkan sayap mungkin ke arah kayak soccer, sepak bola dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin karena emang waktunya pas, kayak mungkin jodohnya juga, dan akhirnya terjadilah ini collaboration antara Persija dan EVOS. Oke, nah ini nih mengusung nama Persija EVOS gitu kan. Gimana sih tanggapan dari supporter-supporter di sana, karena secara garis besar Persija itu adalah salah satu nama klub bola gitu kan. Nah, gimana nih menurut kamu tanggapan-tanggapan supporter yang asalnya EVOS Reborn tiba-tiba jadi Persija EVOS, gimana nih? Sebenarnya kalau dari kacamata mungkin supporter-supporter atau orang yang mensupport kita ya dari belakang layar dan lain sebagainya, kebanyakan dari pihak EVOS Fam maupun Persija juga mereka kayak udah mulai tektokan dah, kayak intinya udah mulai mengenal satu sama lain dan lain sebagainya. Jadi dari kita semua anak-anak dari Persija EVOS terutama divisi PUBG Mobile, kita ngerasa sangat antusias banget buat menunggu adanya turnamen event offline dari PUBG Mobile, karena kita bisa ngelihat banyak banget tuh orang kayak Persija dan EVOS akhirnya bisa jadi satu. Bisa jadi satu, iya. Jadi itu menambah komunitas juga gitu kan, betul. Komunitas dari Persija tiba-tiba launching baru nih Persija EVOS, jadi makin banyak gitu kan komunitas-komunitasnya. Oke, alright. Selanjutnya nih ya, Persija EVOS itu kan penuh sama pemain bintang gitu kan, Jurdun gitu kan, juara dunia kan. Nah gimana sih cara dari Coach Sinyo sendiri untuk ngeracik strategi anak-anaknya ini nih? Sebenarnya kalau masalah strategi, karena mungkin kita tim baru ya, meskipun mungkin sebelumnya kita udah sempat ngetim bareng dan lain sebagainya, tapi seiring berjalannya waktu kan otomatis masing-masing dari kita juga berkembang kan. Ditambah juga jam terbang dan pengalaman yang kita dapatkan di klub masing-masing itu juga beda-beda. Jadi untuk sekarang sih lebih ke arah
masing-masing dari kita tetap adaptasi sama lebih mengenal lah satu sama lain, kira-kira kelebihan dan kekurangan dia ini apa, kekurangan apa yang bisa kita perbaiki dan kelebihan apa yang bisa kita jadikan satu as a team untuk tujuan yang sama. Jadi mungkin kalau dari bicara mengenai strategi lebih ke arah generalnya, kita masih dalam adaptasi dan pembentukan chemistry, dan kedepannya kita pasti bakal lakuin yang terbaik lah untuk turnamen yang akan datang ini. Oke, mungkin walaupun pernah satu tim, tapi kan ini maksudnya rumah baru gitu kan, pasti adalah perselisihan dikit gitu kan antar pemain, tapi tetap bisa dihandle sama coachnya gitu. Oh, keren banget. Nah, aku mau tanya nih, ke rosternya nih ya, role-role yang ada di Persija EVOS ini apa aja sih gitu, role-role yang diberikan gitu, kayak misalnya Juxiluxi itu ini gitu, gimana? Mungkin sebenarnya kalau dari sudut pandang aku pribadi juga role di PUBG Mobile itu kayak nggak terlalu penting sih, karena balik lagi PUBG Mobile itu lebih ke arah kayak game battle royale kan, jadi setiap hal yang ada di lapangan itu bakal terus berubah-berubah, jadi nggak bisa kita terpacu sama satu role yang ada. Cuman mungkin aku bakal bilang secara in general, kalau untuk in game leader itu di Persija EVOS ada dua, yang pertama Misery dan yang kedua ada Microboy, dan untuk support bisa dibilang ada si Luxi. Lalu kita punya 3 rusher dan bisa dibilang tiga-tiganya ini rusher maupun squad, Suksi, Redface, dan Lynx. Oke, tapi tetap aja ya kalau misalnya nanti di Battlefield kita saling mengisi role aja ya, karena kita nggak bisa prediksi kan, nggak bisa berpatok kayak ini nih sih ini tuh harusnya support, tetap support, nggak bisa ya. Oke, alright. Kalau boleh ngulik nih ya, kalau mulai ngulik nih, penasaran nih Mas sama gimana sih pribadi dari masing-masing anak-anak yang masih pegang gitu kan. Mulai dari Microboy deh, Microboy dulu. Kalau Microboy atau Cowboy sih lebih ke arah kayak dia dewasa lah. Dia dewasa dalam hal dia ngerti point of view apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi sebuah masalah. Jadi dia tuh bisa ngehandle masalah tersebut dengan kayak apa ya, terbuka sama dewasa, dan juga di sisi yang lain bisa dibilang dia juga tipe orang yang humoris. Oh, jadi dia juga sosok mature mungkin ya di dalam satu tim. Salah satunya Microboy ini sosok yang paling apa ya, mungkin bukan dituakan tapi mungkin karena pikirannya dia selalu itu wise lah ya. Oke, kalau misalnya si kembar nih, Juxiluxi nih. Si kembar nih fun fact-nya menurut aku pribadi setelah mungkin di tim sebelumnya maupun di sekarang, dua orang ini meskipun kembar tapi kepribadiannya kayak benar-benar bertolak belakang banget. Kalau yang si Suksi ini lebih ke arah dia tipenya kayak serius banget, dan terkadang tuh kesannya jadi kayak agak kaku. Cuman di sisi yang lain, ketika dia udah nyaman sama lingkungannya, dia pasti bakal lebih terbuka, dan dia kayak pelan-pelan udah mulai kayak terbuka, terus juga mulai kayak ya humoris lah dan lain sebagainya gitu. Nah kalau untuk si Luxi atau Bagus ini lebih ke arah kayak bocahnya kayak banyak tingkah sih, lebih ke arah kayak ceria, tengil dan lain sebagainya, dan dia juga itu sih kurang lebih kesamaan mereka. Kalau mereka udah mulai nyaman sama kondisi yang ada di sekitarnya dan lain sebagainya, mereka bakal mulai terbuka. Jadi mungkin nggak kayak citra-citra yang ada di luar sana dan lain sebagainya gitu. Iya, karena kalau di luar sana kan kadang mereka berdua ini cekcok mulu ya kan, berantem mulu kan, miceknya tuh berantem mulu kan. Betul. Tapi ternyata di balik layar itu mereka saling melengkapi ya, yang satu pendiam, yang satu pemecah suasana gitu kan. Nah, ini lanjut ke Redface nih, gimana pribadinya? Kalau Redface ini kurang lebih juga agak mirip sama si Suksi sih, maksudnya lebih ke arah orang yang juga serius dalam menghadapi segala sesuatunya, dan terkadang mungkin jeleknya karena terlalu serius jadi akhirnya terlalu overthinking terkadang. Cuman di sisi yang lain ya emang untungnya anak-anak ini sama-sama tipe orang yang receh sih, sama humor, jadi masih bisa kita handle lah, kita masih dapat frekuensi yang sama gitu. Oke, alright. Berarti Misery ini, nextnya adalah Misery gimana ya? Nah, untuk Misery ini jujur karena mungkin aku juga baru pertama kali kan ngetim sama si Jeruk atau Misery ini, jadi ya kita masih belum terlalu mengenal lebih dalam lah tentang gimana Misery dan lain sebagainya. Cuman kalau dari point of view ku pribadi, ada sesuatu yang mungkin orang nggak bisa lihat dari dalam diri dia, dan aku percaya dia pasti bakal bisa ngeluarin itulah di tim baru Persija EVOS ini. Oke, berarti kekurangan kelebihannya dari masing-masing player itu masihnya udah terima, udah bisa, udah tahu lah ya kunci-kuncinya nih. Nextnya nih kalau misalnya lihat performa nih ya, performa misalnya anak-anak nih pada turun nih gitu kan, tips and trick dari Masinyonya gitu buat nge-treat ke masing-masing player tuh gimana sih? Kayak misalnya Microboy ini lagi down nih, gimana nih cara handle-nya? Sebenarnya kalau masalah itu mungkin nggak bisa terlalu di-spill gimana dan sebagainya, cuman balik lagi aku punya prinsip kalau misal nge-team atau eval dan lain sebagainya, itu aku selalu pakai sistem eval dua. Yang pertama eval as a team atau kayak keseluruhan tim, dan yang kedua itu kayak one on one, karena
baik lagi masing-masing orang kan punya plus minus dan kelebihan kekurangan masing-masing, dan cara kita nge-treat si A ini belum tentu bisa kita pakai dengan si B dan lain sebagainya. Jadi ya kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing atlet atau player kita. Nggak ada kayak misalnya ini nih si Mikro nih kayak lagi down nih beliin pizza gitu, atau ini nih beliin kucing gitu kan, ada nggak sih treat-treat lucu kayak gitu? Kalau itu ada sih, pasti ada ya. Oke. Kalau misalnya ini Juksi Luxin ya, Bagas sama Bagus berarti ya, kalau underperform nih gimana nih menurut Masinya? Harus diapain nih? Mungkin kalau mereka lebih kayak diajak deep talk sih. Oh, deep talk, pillow talk gitu ya. Jadi Masinyo ini langsung Bagas-Bagus atau Bagas dulu terus Bagus gitu? Nah itu balik lagi yang tadi sempat aku mention sih, lebih tergantung gimana kondisi sama situasinya, terus juga gimana dari anaknya segala macam. Jadi kalau emang kondisinya memungkinkan buat kita ngobrol secara keseluruhan dan terbuka as a team, ya kita bakal lakuin itu. Tapi kalau emang kondisinya lebih better buat kita panggil one on one atau gimana dan lain sebagainya, kita pasti bakal lakuin yang one on one gitu. Oh, one on one, oke. Tapi kan kalau misalnya ngomongin permasalahan nih ya, kalau misalnya di tim berarti kadang ada cekcok dong, beda kepala pasti. Gitu kan secara gitu. Ya. Nah, untuk ngatasin itunya gimana sih? Kayak misalnya Juksi sama Red Face nih, dia nggak sama pendapatnya nih. Kalau dari Masinyo treatnya kayak gimana? Sebenarnya kalau masalah perbedaan pendapat itu hal yang wajar nggak sih? Maksudnya buat nge-team, apalagi bisa dibilang kita punya 6 player, otomatis bakal ada 6 kepala yang harus kita satuin. Jadi as long as kayak tujuannya itu sama buat jadi juara, mereka pasti bakal lama-kelamaan bisa adaptasi lah. Kayak intinya kita juga harus tahu dari sudut pandang teman kita atau teammates kita itu gimana, dan kita juga harus bisa toleransi. Lebih ke arah menurunkan ego sih. Iya, menurunkan ego ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada satu yang beda pendapat, ya kita mencoba sama-sama buat nyatuin kepala mungkin. Walaupun nanti pasti ada nih 1-2 orang yang bete gitu di belakang, tapi balik lagi sama Masinya yang ngehandle-nya gitu kan, biar cheer up lagi. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada yang perlu dibenahi nggak sih dari si Persija EVOS ini tuh sekarang? Mungkin lebih ke arah personal player dan timnya kali ya. Mungkin kalau untuk yang diperbaiki lebih ke arah mindset, terus gimana cara mereka ngekontrol emosi mereka. Karena kan nggak bisa dibungkiri juga dari beberapa mic check yang ada segala macam, itu kan juga semua orang tahu lah. Dan tujuanku di sini sebenarnya lebih ke arah gimana caranya ngekontrol emosi mereka yang meledak-meledak itu, ngerubah menjadi aura yang ke arah positif. Karena kalau emang kita bisa ngerubah hal yang negatif itu menjadi yang positif, otomatis secara keseluruhan buat tim itu pasti semuanya bakal berkembang, dan potensinya bisa kita tarik dan kita keluarkan lebih. Ini kalau bahas tentang kontrol emosi nih ya, detik-detik ketika misalnya kamu mau turnamen nih, apakah ada trik khusus kayak kalian semua jangan megang HP dulu deh gitu, jangan megang dulu sosial media deh. Apakah ada treat yang kayak gitu nggak sih detik-detik mau turnamen? Kalau itu sebenarnya lebih ke arah komitmen bersama sih. Maksudnya tiap orang cara mereka buat melakukan stress relief itu kan beda-beda kan. Ada yang dengan buka sosial media mereka jadi kayak lebih happy atau lebih chill dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang ketika turnamen itu jalan mereka buka sosial media malah kayak makin ke pressure karena ada hujatan dan lain sebagainya. Jadi itu lebih ke arah kayak komitmen masing-masing. Yang penting kita harus tahu diri kita nih nyamannya gimana, nggak sukanya gimana dan sebagainya. Dan yang penting outputnya itu adalah hal yang positif untuk tim. Oke, berarti membebaskan ya, nggak ada aturan kayak sejam atau 2 jam jangan dulu buka sosial media deh, nggak deh, karena masing-masing player ya bisa aja mereka pengen main apa gitu kan, pengen buka apa aplikasi dari HP. Oke, aku pikir bakal ada yang disita gitu, tapi nggak ada. Nggak. Oke. Dan ya kalau boleh spill sedikit nih ya, yang akan menjadi lawan terberat dari Persija EVOS itu apa sih? Sebenarnya kalau ngomong lawan terberat, apalagi kan ini game battle royale nih ya, jadi bisa dibilang mungkin jawaban generalnya ya semua tim sama-sama kuat, karena ketika di in game kan kita pasti bakal ketemu banyak tim dan lain sebagainya. Cuman untuk case kita kemarin sih sebenarnya lawan terberat bisa dibilang Alter Ego, karena beberapa dropzone yang kita punya itu kita clash-nya sama Alter Ego. Alter Ego terus, oke. Ketika tadi di Battleground itu agak-agak sedikit bikin chaosnya itu pas ketemu sama Alter Ego. Oke, alright. So, kenapa sih? Tadi kalau misalnya dibilang kan Alter Ego nih menjadi salah satu tim yang mungkin bakal jadi lawan terberat nih. Kalau kenapanya nih? Kenapanya nggak ada alasan spesifik sih. Sebenarnya lebih ya karena emang kita ada kontes buat early di dropzone itu, jadi ya bisa dibilang emang dia lawan terberat karena cuman dia doang yang nabrak kita di dropzone kita. Yang lain kayak
ya sama rata lah, kayak mereka kan pasti juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing karena siapapun tim yang main di PMPL otomatis itu juga tim terkuat lah di Indonesia. Betul, jadi pasti. kita harus respect sama semua tim yang Semua ada. timnya juga. Oh, berarti Alter Ego nih kalau misalnya ada drop itu langsung ditabrak gitu ya. Dan itu bikin jadi dagdikser juga ya karena tiba-tiba ada yang nabrak gitu. Terus gimana sih sama targetnya Persija EVOS? Targetnya nih, mau dibawa kemana sih Persija EVOS itu? Kalau namanya target otomatis sudah pasti semua pengen juara ya, apalagi sampai ngerasain juara dunia dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk kita sekarang target yang akan kita inginkan dan kita hadapi ya, kita bakal fokus ke turnamen yang akan datang sih, ke PMPL ID dulu, baru nanti kita bakal fokus ke PMSL dan lain sebagainya. Dan ya harapan kita sih kita bisa lolos sama bisa menjadi juara lah buat turnamen dunia kayak PMWA atau PMGC dan lain sebagainya. Nggak mau nargetin kayak nggak mau tahu nih juara 1 nih, nggak mau gitu. Nggak. Apa gimana nih? Ya Kan intinya beda, juara itu hanya 1 nih, gimana ya, nih? betul, setuju sih kalau itu. Ya intinya apa ya, kita yang penting punya tujuan dan goals yang ingin kita capai, selebihnya ya kita kasih yang terbaik, serahin aja sama yang di atas lah, nggak usah terlalu berekspektasi atau apapun, karena terkadang kalau kita terlalu berekspektasi segala sesuatu itu malah membebani kita. Betul. Ya. Oh, jadi dari coachingnya sendiri ini nggak ada penekanan, nggak mau tahu harus bawa piala #1 gitu, enggak ya? Oke, bagus banget ya. Nih kalau misalnya aku mau tanya lagi nih, gimana sih kalau misalnya Persija EVOS ini nggak capein targetnya gitu? Apakah bakal ada pemotongan atau punishment gitu? To be honest, kalau itu mungkin lebih ke arah manajemen ya, cuman kalau dari kita kan balik lagi ini e-sport tetap salah satu bentuk pekerjaan dan karir dan masa depan dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus mengambil sebuah tanggung jawab lah dari hasil apa yang kita dapatkan dan apa yang kita capai, dan misal ada goals yang nggak kita capai ya kita juga harus ready dengan setiap punishment yang ada yang diberikan dari manajemen. Jadi ya intinya lebih ke arah profesional aja sih. Lebih ke arah profesional. Tapi kalau dari kacamata Masinyo nih, yang Masinyo tahu lah gitu, yang boleh di-spill gitu punishmentnya apa gitu, kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu, apa? Yang dari kacamata Masinyo aja. Sebenarnya kalau di e-sport sekarang masih belum ada yang kayak terlalu strict banget gitu ya. Jadi ya lebih ke arah mungkin kalau misalnya emang katakanlah kita gagal di turnamen A ya, dari pihak manajemen pasti bakal nge-support dalam artian kayak kenapa bisa sampai gagal. Misal ya dari manajemen apa yang bisa manajemen bantu buat kalian biar kalian bisa lebih baik dari sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi tetap ada feedback sama komunikasi dua arah sih antara manajemen maupun atletnya. Oke, nggak ada ini pemotongan bonus gak turun nih gitu, nggak? Nah itu sejauh ini belum ada. belum pernah gitu. Jangan sampai ya. Betul. Oke. Kalau di timnas kan sudah ditujukan menjadi pelatih nih ya. Kalau misalnya disuruh pilih gitu, apa sih yang bakal didahului sama Masinyo? Apakah timnasnya dulu atau Persija EVOS-nya? Waduh. Mulai sedikit berkeringat. Sebenarnya itu balik lagi tadi yang aku mention sih, maksudnya kayak aku bakal tetap memprioritaskan keduanya karena balik lagi ini dua hal yang berbeda sih. Karena kan timnas itu lebih ke arah ya kita pride dari diri kita, ngebela negara. Betul. Dan kita harus all in sama kasih yang terbaik lah buat negara, biar kayak apa ya, ngerasain gimana rasanya tuh kayak lagu kebangsaan tuh dinyanyiin di negara orang tuh kayak keren banget ya, keren banget ya. So jadi bakal disamaratakan gitu. Mungkin kondisional juga mungkin ya, kalau misalnya timnas ini lagi harus di take care banget, mungkin bakal ke timnas dulu atau mungkin Persija EVOS-nya ya. Oke. So aku mau nanya, kalau misalnya dari timnas dan Persija EVOS itu ini lebih banyak kemana nih? Kalau itu udah pasti lebih banyak di klub sih. Oh, lebih banyak di klub, lebih banyak di Persija EVOS gitu. Oh, oke. Tapi berarti dalam hati tuh ada kepikiran nggak sih kayak mau beli rumah atau mobil gitu atau apa gitu? Karena kalau misalnya kita lihat lagi ya, tren yang sering terjadi di atlet-atlet e-sport di sini kan mereka pasti bakal memiliki kayak mobil-mobil sport yang mewah gitu. Nah, di coachingnya sendiri ini gimana? Ada nggak sih kayak kepikiran pengen beli ini, beli itu, beli ini gitu? Kalau aku sih tipenya lebih ke arah kayak mungkin buat orang tua sih, buat ngebahagiain orang tua juga, kayak pingin mungkin bahasa simpelnya kayak pingin berangkatin orang tua umroh lah kasarannya. Terus juga ya mungkin goals kedua yang ingin dicapai itu lebih ke arah kayak pingin beli rumah buat orang tua dulu lah. Selagi masih ada. Oke,
berarti tetap konsen utamanya orang tua dulu ya, tidak mau bikin ego tinggi gitu ya untuk membelikan hal-hal yang mewah gitu ya. Nah, seberapa banyak sih pengaruh orang tua dari kehidupan Mas Sinyo ini? Kalau dibilang seberapa banyak, jujur dari aku pribadi berpengaruh banget sih. Soalnya kan mungkin kayak dulu awal banget laku di e-sport itu bisa dibilang orang tua nggak support dan masih belum setuju lah ya. Okay. Karena kan ya balik lagi kayak namanya orang tua juga pasti pingin yang terbaik buat anaknya, meskipun terkadang itu kayak apa ya, cara dan apa yang dilakukan itu mungkin nggak sesuai karena kan kayak ada perbedaan zaman dan lain sebagainya. Betul. Jadi ya mungkin aku tetap pasti ambil sisi positifnya dan lain sebagainya. Dan ketika emang orang tuaku udah mulai nge-support aku di e-sport, nah di situ bisa dibilang jadi kayak titik yang bener-bener bisa nge-boost aku sih, kayak motivasi kayak pingin juara, motivasi pingin sukses dan lain sebagainya. Karena ya kayak akhirnya bisa ngebuktiin bahwa apa yang aku lakuin ini kayak ya udah kayak emang bener-bener worth it gitu. Nah, kalau misalnya player kan kalau misalnya lagi stres, lagi down, lagi bad mood itu larinya ke coach atau enggak ke manajer. Ini kalau coachnya yang lagi down larinya kemana? Kemana? Ya kadang sih orang tua atau orang mungkin tua, hati ya, gitu ada kadang kasih orang siapa? tua atau enggak kadang me time dan lain sebagainya, lebih ke arah itu sih. Oke. Jadi sini peran dari orang tuanya juga ada juga ya, ketika kamu merasa down gitu, kamu lebih milih lari ke orang tua kalau enggak me time sendiri gitu kan, karena jadi apa ya, jadi kau sendiri juga pressure-nya tinggi kan, maksudnya mengemban banyak pikiran, 6 bahkan ya 6 player tuh itu bikin lumayan pecah juga kepala ya. Nih pengakuan dari coach sendiri stres ya. Tapi nih kalau menurut dari Mas-nya sendiri nih, dari pendapat Mas-nya sendiri, ada nggak sih yang harus ditingkatkan dari PUBG-nya tersendiri biar game ini semakin banyak digandrungi lagi gitu oleh teman-teman di sini? Mungkin biar PUBG lebih ramai lagi, kalau dari sudut pandangku lebih ke arah mungkin lebih banyak turnamen-turnamen offline sih. Soalnya dengan adanya turnamen offline itu kan bisa menarik kayak menarik dan juga merangkul orang-orang baru yang mungkin sebelumnya kayak kurang tahu dan nggak tahu masalah e-sport gimana segala macamnya, akhirnya mereka kayak mulai tertarik. Jadi kan dengan adanya turnamen offline itu ibaratnya kita punya dua hal sih, maksudnya penonton yang nonton di turnamen offline tersebut sama orang yang nonton secara streaming dan lain sebagainya. Jadi otomatis e-sportnya tuh pasti bakal berkembang. Oke. Emang benar sih untuk banyaknya apa ya, diciptakannya turnamen-turnamen offline itu biar teman-teman di sini tuh bisa terwadahi gitu kan, player-player gitu kan, mau yang dari player warkop, mulai dari player yang udah mainnya profesional itu mulai kegabung gitu semuanya ya. Oke tuh, jadi boleh dinotot nih, mulai perbanyak turnamen offline nih. Nah kalau misalnya dari segi turnamen nih, apa sih yang harus ditingkatkan gitu biar semakin kompetitif dari segi turnamennya? Mungkin kalau dari segi turnamen untuk sekarang kan mungkin karena modenya masih TPP ya. TPP itu yang mungkin bisa kayak third person lah, bisa spion dan lain sebagainya. Kalau dari opini aku pribadi sih mungkin agar kompetitifnya lebih lagi dan juga lebih menarik banyak orang, kalau dari aku pribadi aku sih pinginnya turnamennya FPP sih, yang kayak first person. Oke, pengennya first person. Oke, ini boleh dicatat ya, siapa tahu nanti ada turnamen-turnamen yang mau mau ngikutin gitu tips and trik dari Mas-nya sendiri gitu kan ya. Terakhir nih Mas nih, buat temen-temen kita yang ingin menjadi atlet e-sport nih, gimana sih tips and trik atau masukan atau bahkan support dari Mas-nya gitu buat teman-teman yang pengen jadi atlet e-sport? Sebenarnya bahasa simpelnya lebih ke arah intinya jangan pernah nyerah dengan apa yang kalian impikan dan apa yang sedang kalian kerjakan sekarang, karena balik lagi yang namanya rezeki itu udah diatur sama yang di atas dan kita nggak tahu kapan waktu itu datang. Jadi ya sebisa mungkin kalian tetap grinding terus latihan dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti kalian mendapatkan sebuah kesempatan, kalian itu udah siap buat ambil kesempatan itu daripada kalian males-malesan nunggu ada kesempatan dan lain sebagainya. Dan ketika kesempatan itu datang, kaliannya nggak berani ngambil kesempatan itu karena kalian merasa kayak wah aku masih belum siap nih, wah aku masih kurang latihan dan lain sebagainya. Dan itu. Karena memang banyak dari teman-teman di sini juga yang mungkin bahkan atlet profesional juga dan awalnya itu nggak disupport orang tua tuh banyak ya, nggak 1-2, bahkan coach sendiri pun awalnya memang bentrok sama pendapat orang tua itu karena pertama ya perbedaan zaman gitu kan ya. Alright,
Oke, gitu aja Masinyo gitu kan. Semoga sukses dan sehat gitu kan untuk Masinyo, keluarga dan juga tim Persija EVOS gitu kan. Semoga selalu bisa memberikan kontribusi terbaik bagi PUBG Indonesia. Amin gitu kan. Buat mitra olahraga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Lensa Olahraga serta follow juga nih Instagram kita di @lensaolahraga.id dan juga Facebooknya di Lensa Olahraga. Jadi saya Umaira Abigail, your good advice cupcake, dan juga Sinyo pamit undur diri gitu kan. Tonton terus Lensor Podcast ya, karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara.